Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sambah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua. Baik, terima kasih saudara-saudara, dulur-dulur, Maulana Sirhutu, teman-teman dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video dan thumbnail yang sudah saudara-saudara lihat, kita akan membahas lagi tentang pendekar tugu. Ya. Nah, tadi siang saya dikirim salah satu gambar atau foto ya dari teman-teman IKS Pikra Sakti juga. Nah, saudara ini dia sering kirim saya ketika ada masalah-masalah ya, karena mungkin saudara ini sering memantau masalah-masalah terkait pencak silat dan juga IKSP Ikra Sakti ya. Jadi saudara ini kirimnya itu gambar gambar saja, dan saya tanya ini kejadiannya di mana. Tapi sayang dia juga tidak tahu. Nah, setelah saya suruh, oke lah, mungkin cek tadi ambilnya di mana, bisa dapat lagi. Katanya dapatnya di Facebook tapi sudah dihapus lagi. Nah, akhirnya saya ambil gambar itu dan saya mulai cari tahu, cek-cek, dilihat di gambar itu ada tulisan apa dan gambarnya seperti apa. Dan setelah saya telusuri dan saya dapat tempatnya, ternyata itu di Tuban ya. Tugunya itu di Tuban, tugunya seperti ini. Nah, tugunya seperti ini. Ternyata tugunya itu di Tuban, tepatnya di Kecamatan Singgahan ya. Nah, tugu ini adalah tugu kebersamaan juga. Karena kenapa awalnya saya tidak tahu? Karena awalnya saya curiganya ini adalah tugu yang di Madiun, karena di Madiun itu kan ada juga tugu kebersamaan ya, tugu kebersamaan pencak silat, tapi itu lebih banyak lagi anggotanya tuh. Di lambang-lambangnya banyak. Kalau di sini kan cuma satu deret ya. Nah, setelah saya lihat di gambarnya dan saya samakan, ternyata itu ada di Kecamatan Singgahan. Nah, tugu ini dibuat karena kesepakatan bersama. Jadi ya sebagai bentuk saling toleransi, bahwa di tempat itu, di Singgahan ini ada beberapa perguruan seperti itu. Nah, tapi sayang ya, gambarnya di sini ya, saya lihat lagi ya. Tapi sayang, tugu ini tadi saya dapat kiriman itu sudah dirusak. Nah, yang dirusak itu cuma dua lambang ya, dua lambang perguruan, yaitu IKS Pikra Sakti dengan pagar Nusa seperti itu. Nah, jadi karena sudah saya cek yang lambang yang dirusak itu cuma dua lambang, dan saya lihat itu yang paling parah di IKS Pikra Sakti ya, makanya saya tertarik untuk bahas. Karena sebenarnya dua lambang ini dipaksa oleh pendekar tugu untuk dicopot kayaknya, kalau tidak salah ini mau dicopot karena akhirnya karena tidak sanggup, mungkin karena ada orang yang lewat jadinya gagal. Jadi IKSPI, lambang IKS Pikra Saktinya ini sudah terlanjur di ini apa ya, sudah patah ya, ini kayaknya sudah sobek lah gitu. Nah, jadi karena sudah lama kita tidak mendengarkan tentang pendekar tugu, akhirnya kita dengar lagi nih berita-berita seperti ini, yang seharusnya kita semua sudah dewasa ketika menjadi seorang pendekar di satu perguruan atau satu organisasi atau satu bela diri itu. Kita seharusnya sudah dewasa, karena kita ketika kita bergabung di dunia itu, kita diajarkan karakter, kita diajarkan menjadi pendekar yang baik, menjadi anggota perguruan yang baik. Jadi tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, untuk membantu orang yang lemah, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita ketika ada sesuatu ya. Tapi sayang banyak sekali yang salah menggunakan gelar pendekar ini. Nah, contohnya gelar yang seharusnya pendekar untuk mungkin harus bertanding, tidak harus juga, tapi ada kesempatan harusnya bertanding di atas ring atau di atas karpet hijau ya, untuk pertandingan di IPSI atau nasional atau internasional ataupun di kabupaten atau di provinsi pun, akhirnya harus dia pakai untuk merusak benda-benda mati seperti ini. Jadi dari gambar ini mungkin saya ingin tanya kepada saudara-saudara, teman-teman, mungkin ada yang tahu kira-kira siapa pelakunya sih? Silakan komen di kolom komentar ya, terutama saudara-saudara di Tuban, saudara-saudara di Kecamatan Singgahan tepatnya. Tolong kasih komen siapa pelakunya ya. Dari dua gambar ini ya, dua lambang yang dirusak ini,
Kira-kira saudara-saudara curiganya ke siapa? Kalau apalagi kalau saudara-saudara tahu, langsung komen di kolom komentar, sertakan alasannya dan penjelasannya ya. Jangan sampai kalau tidak ada penjelasannya saya tidak terima. Karena aduh, sudah berapa lama kita tidak dengar, malah muncul lagi para pendekar ini. Nggak lama lagi mungkin ini sudah ada mau muncul lagi pendekar chat ya, lempar chat di tugu-tugu. Aduh, punya murid, punya anggota kok gitu-gitu amat ya. Kan seharusnya di dalam perguruan itu, di bela diri itu, di suatu organisasi itu kan sikap-sikap kita itu kan dibentuk, karakter-karakter kita itu kan dibentuk untuk menjadi manusia yang baik kan, bukan jadi seperti ini ya. Toh kalau ada masalah silakan ke pemerintah setempat, ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada kepala dusun, ada kalau mungkin tidak puas langsung ke pihak berwajib, ke polisi, kantor polisi terdekat untuk laporkan saya masalah dengan anggota dari perguruan ini. Ya sudah, dilaporkan terus diselesaikan secara kekeluargaan ataupun masuknya ke hukum, itu terserah. Artinya kita menyelesaikan satu masalah itu dengan kepala dingin, bukan dengan kamu merusak benda-benda mati, tugu contohnya. Kenapa jadi benda-benda yang tidak tahu apa-apa ini jadi sasaran, padahal itu adalah satu lambang di mana itu berderet semua lambang perguruan supaya ada sikap saling toleransinya di dalam kecamatan itu sendiri, di dalam kabupaten itu sendiri, kok jadi dirusak. Itu bukan hasil keringat dari diri Anda sendiri, tapi itu adalah hasil kesepakatan bersama, hasil kesepakatan bersama semua perguruan di situ ya. Jadi jangan bawa sikap egoisme untuk merusak hal-hal seperti ini ya. Jadi saya harap supaya tidak ada generasi lagi yang seperti mereka. Tolonglah ya, oke. Untuk para pelatih, didiklah adik-adik yang baru bergabung itu supaya menjadi pendekar yang baik, punya karakter yang baik dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi seperti itu. Supaya ketika mereka itu menjadi salah satu yang terbaik di sana, maka nama perguruannya itu, nama perguruan kita itu atau nama organisasi itu dengan sendirinya akan terangkat oleh murid kita yang sementara kita ajarkan di dalam ranting itu, atau di dalam tempat latihan, atau di dalam rayon itu ya. Itu yang paling terpenting ya. Jangan sampai kita pelatih yang menyuruh adik-adik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu sama saja kita merusak masa depan mereka. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah menjadi pelatih, tolong perhatikan hal ini. Ini hal-hal penting untuk adik-adik kita yang baru bergabung ya. Nah, mungkin itu saja ya, kesimpulannya. Ayolah, dewasalah jadi pendekar yang tahu baik yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan ya, supaya kita menjadi pendekar yang baik dan berbudi luhur ya. Ini semua demi perguruan kita dan juga demi nama baik kita dan demi nama baik orang tua kita juga ya kan. Mungkin sekian, itu saja sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih, salam Jinso. Nah, untuk yang tahu dia siapa, pelakunya siapa, tolong komen ya. Ingat,